Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sylvia Aprilia, NPM 19111101199. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang ke-14 yang berjudul Pemikiran Thomas Aquinas. Baiklah, yang pertama adalah pembahasannya pemikiran Thomas Aquinas. Thomas Aquinas dilahirkan di Roccaesa, Napoli, Italia pada tahun 1224 di lingkungan keluarga bangsawan. Ayahnya adalah Conte Aquinas dan ibunya bernama Countess Theodora Colaricola. Kedua orang tuanya adalah penganut Kristen Katolik. Pada umur 5 tahun, Aquinas diserahkan ke biara Benedigne di Montecasino untuk dibina agar kelak menjadi seorang birawan. Setelah 10 tahun Aquinas berada di Montecasino, dia dipindahkan di Universitas Napoli untuk belajar mengenal kesenian dan filsafat serta menyelesaikan pendidikan bahasanya. Keduanya terutama sekali Conte Aquinas sangat berharap agar putranya dapat menjadi seorang kardinal atau uskup. Baiklah, selanjutnya ide atau gagasan Thomas Aquinas. Ide tentang ketuhanan prima causa antara pergerak pertama di jagat raya yang tak digerakkan sesuatu orang yang lain. Pergerakan pertama itu adalah Tuhan, sebab Efesian pertama dan semua orang menyebutnya. Tuhan keberadaan yang mungkin niscaya harus sesuatu dengan sendirinya, tetapi malah menyebabkan keniscayaan pihak lain. Ide-ide tentang manusia. Manusia adalah binatang sosial, tidak bisa hidup sendiri dan bisa politik harus diatur dalam otoritas sipil atau negara. Yang kedua, manusia terkait oleh hukum alam seperti hewan, namun karena memiliki akal, manusia bisa mengarahkan dirinya menuju kesempurnaan. Yang ketiga, manusia terdiri dari 3 jenis, yaitu ada yang berbakat memimpin, ada yang melaksanakan fungsi di bawah arahan pejabat pengawas, ada yang hanya bisa mengikuti pemimpin. Baiklah, penutupnya, berdasarkan tugas penyusunan makalah pemikiran politik barat yang berjudul Mengupas Pemikiran Thomas Aquinas, saya menyimpulkan bahwa Thomas Aquinas adalah seorang filsuf besar yang memiliki pengaruh sangat besar, terutama dalam hal pengaruh doktrin Kristiani. Dengan segenap usaha dan tenaganya, ia mencoba memberikan pendirian bahwa kekuasaan berasal dari Allah yang memiliki kekuasaan mutlak, bukan berasal dari kekuatan manusia itu sendiri. Selain itu, berbagai hasil karya, ide, dan kontribusi yang dihasilkan mencakup segala bidang, terutama kontribusinya dalam bidang politik, melahirkan ide dan gagasan yang mampu diadopsi bagi perkembangan, bagi kehidupan setelahnya. Idenya tentang arti kekuasaan yang sebenarnya mampu melumpuhkan pemahaman para filsuf dan rakyatnya bahwa kekuasaan bukan dalam artian yang merusak hanya dengan memperoleh kekuasaan. Pelajaran penting yang mampu kita petik dari pembelajaran ini adalah bagaimana usaha seseorang dalam menemukan sebuah gagasan yang baru tanpa takut akan melewati batu terjal di sekitarnya. Banyaknya rintangan yang dilalui Thomas Aquinas dalam hal mengemukakan pemikiran hingga akhirnya hasil karyanya mampu dihargai dan ditetapkan di kehidupan berbangsa, bernegara, dan berpolitik adalah cerminan seseorang filsuf yang mampu membawa dampak positif bagi sekitarnya. Baiklah, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.